Selamat pagi saudara-saudari semua, dimanapun kalian berada, selamat pagi. Kita hari ini sampai di kitab Amsal pasal 10 yang disampaikan oleh Pastor Hokit. Pasal 10 adalah kitab Amsal di permulaan yang baru. Sebelumnya kita telah melihat pasal 1 sampai 9. Amsal ini seperti dalam di pembagian ada arah satu dan ada tema. Boleh dikatakan nasihat ayah kepada anak, tapi pasal 10 di sini ada mulai perubahan, bukan satu paragraf tetapi setelah seperti surat, dan kita membaca, kita merasa ayat pertama dan yang kedua sepertinya tidak ada hubungan. Sehingga untuk pembagian paragraf sangat sulit. Dan bagaimana 32 pasal ini dibagi dalam beberapa paragraf untuk dimengerti. Setiap ayat menjadi satu. Dan setiap ayat hikmat sangat pendek dan bisa perasaan, dan kadang bisa juga membuat kita tersenyum. Tetapi di pasal 19 satu sifat yang sangat fresh di pasal 10 dimulai pasal 22 dalam 16 pasal di sini, satu yang sejajaran dari kumpulan Amsal Salomo. Ada awal dan belakang saling bersepadan. Dari pasal 10 sampai 22-16 di situ ada satu cara pengajar sendiri, ada 25 kata. 357. Dan di Salomo dalam kitab Ibrani, apakah kamu bisa menebaknya? Dalam teks asli 357. Setiap kitab Ibrani mempunyai bilangan dan angka sendiri, dan kumpulan Amsal Salomo ditambah semua menjadi 357. Dan kumpulan Amsal Salomo belum tentu semua ditulis oleh Salomo, tetapi yang ia beritakan, kamu bisa mengatakan dari sumber daripada hikmat. Ada kalanya dikumpul oleh para ahli-ahli Taurat atau di sini kumpulan surat dari Salomo, semula jumlahnya 357, dan mereka kumpulan Amsal Salomo yang dikumpul oleh para ahli Alkitab juga adalah 357. Saya namakan dalam kumpulan yang kedua, sebab pasal 19 itu kumpulan pertama, kemudian selanjutnya yang bagian yang kedua. Kita masuk di dalam unit. Unit ini seperti sejajar, merasa seperti satu kesepadanan. Saya pikir tidak ada orang sekali nafas
mengatakan 32 ayat. Saya tidak tahu apakah dari kecil ibumu di rumah ada nasihat-nasihat bagimu. Dan bagi saya ada satu hal yang sangat saya ingat. Seperti kami bersaudara, kadang kami juga sering ribut. Kamu tahu Amsal dari perkataan Cina apa itu? Satu kecelakaan, keributan rumah akan seperti membawa sial dengan mulut yang tidak pernah berhenti. Kalau di rumah sering ribut, rumah itu tidak diberkati. Dan saya dari kecil, dari keluarga ini saya bertumbuh, dan ada perkataan yang tidak disebut oleh ibu saya, tetapi dari mulut ibu-ibu yang lain saya mendengar, seperti memungut buku, atau kalau kamu antri, kamu akan seperti satu paket yang kesia-siaan yang akhirnya rumah pun akan ikut sial. Lebih saya tidak tahu dalam pertemuan kalian adakah amsal-amsal secara pribadi bagi kalian. Dan saya ingat ibu saya kalau mengucapkan ini, dan ini juga difokuskan kepada saya, dan saya menyebut dia sebagai perempuan berhikmat. Saya sangat menghargai ibu saya. Dia umur 32 tahun meninggal dunia, tidak ada penyakit kanker, penyakit yang berat. Kami pun bertumbuh dalam keluarga yang miskin, tetapi dia ingin semua bersekolah, dan saya dari kecil sudah ke gereja menerima Yesus. Jadi dalam Alkitab telah tertulis dalam hati saya apa yang dimaksud dengan orang benar. Dari kami satu persatu mulai dewasa dan bekerja, ibu saya hidup tidak ada kekurangan, dan segala modal yang diberikan kepada kami kakak beradik semuanya juga mendapatkan balasannya. Walaupun kami bukan satu keluarga yang kaya, tetapi tidak kekurangan. Waktu kecil saya mendengar, karena perekonomian dalam keluarga, saya sering mendengar ayah dan ibu saya ribut. Sebab kami ada 7 beradik, ditambah mereka berdua, dan satu keluarga ada 9 orang. Sesungguhnya setelah Perang Dunia, kehidupan di Hong Kong sangat sulit, tetapi ibu saya tidak selalu bertegas agar dia tidak menyerah. Dia tetap ingin kami untuk tetap ke gereja dan sekolah. Saya kata ibu saya, tetapi setelah saya membaca Amsal pasal 10 ini, saya selalu ingat akan dia. Apa yang dimaksud dengan orang yang berhikmat? Apa yang dimaksud dengan orang benar? Bagaimana orang yang berkenan, yang dikasihi Tuhan? Di situ ada contoh. Kita lihat hari ini di pasal 10. Saya juga ada PowerPoint. Kemarin memberitahukan kepada saya tidak perlu pakai PPT, tetapi kemarin waktu keluar rumah saya tetap untuk mengusahakan ada PowerPoint, sebab di dalam ada memasuki tema yang banyak. Untuk membawa tema yang besar itu ada sedikit sulit.
dengan tema hari ini, orang yang berhikmat ada jaminan dari Tuhan. Dan di dalam ayat kita bisa terus melihat akan terus muncul seperti di ayat 29 dikatakan, jalan Tuhan ada perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Di sini ada perlindungan di dalam Tuhan. Dan nama Tuhan di dalam ayat tidak hanya sedikit muncul seperti di ayat ketiga, ayat 27, 29. Tetapi di sini memberi kita satu peringatan, Tuhan hidup di dalam hidup kita. Ada Allah, dan tetapi Allah mengatasi di atas kita semua, above us, dan juga di dalam kita, in us. Jangan mengira hidup kita tidak ada hubungan dan terputus dari Tuhan. Jadi kita harus hidup sebagai orang yang takut akan Tuhan. Kita bisa lewat dari buku atau dalam Alkitab untuk mengenal Tuhan. Dalam sebagai waktu saya menjadi profesor menulis dalam buku-buku kerohanian, saya pun membaca buku dari ilmuwan dari Jerman, dan saya jelas mengatakan saya bukan orang Kristen, tetapi dia tetapi peneliti agama Kristen. Dia dengan secara biasa untuk meneliti Alkitab, dalam dia memisahkan dengan Alkitab dengan kehidupan sehari-hari yang sering kita sebut dengan orang benar. Kita mendengar kebenaran Allah telah bertahun-tahun, tetapi menjadi manusia, tetapi hanya melakukan keinginan sendiri, merasa diri berhikmat, dan selalu cari sana cari sini, bukan berjalan di dalam jalan Tuhan. Boleh dikatakan orang ini hanya mereka di otaknya saja yang tahu akan Tuhan, tetapi dia bukan orang benar. Ini kita bisa menjadi dua bagian yang berbeda. Orang benar dan orang hikmat juga berbeda. Hikmat adalah cara pemikiran dan atau dengan hasil yang cukup, yang panjang, yang jauh untuk mengambil keputusan. Bagaimana mengambil keputusan dalam hidup itu pun sudah berhikmat. Bukan keuntungan yang di depan mata mengorbankan nasib hidup. Ini adalah yang berhikmat, dan juga harus takut akan Tuhan, berhikmat, baru bisa hidup menjadi orang benar dan menjadi orang yang berhikmat seluruhnya. Hikmat adalah pengertian kita. Pada saat pengertian kita termasuk kita takut akan Tuhan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Demikian hidup kita berjalan di dalam proses terus menghadapi tantangan dan juga ujian tetapi akhirnya tetap percaya pada Tuhan dan hidup dalam kebenaran Tuhan, menghidupkan kebenaran Allah. Itu yang dimaksud dengan orang benar. Jadi kalau kita membaca Amsal pasal 10, di sini dikatakan anak
anak-anak yang bijak, yang tahu bagaimana menghormati ayah dan ibu dan takut akan Tuhan, tetapi belum tentu dia menjadi orang benar. Anak yang bijak menjadi orang benar, dia baru menjadi yang sungguh-sungguh baru hidup milik Allah, tetapi hidupnya dalam perlindungan, dia berjalan dalam jalan Tuhan. Kita lihat di ayat. Kita perlu juga untuk pembagian paragraf baru bisa mengerti dalam ayat. Pembagian paragraf 1 untuk mengerti bagaimana dalam 32 ini untuk dibagikan paragrafnya. Sama di ayat pertama kita melihat di situ anak yang bijak. Konsep dari anak bijak ini sampai di ayat 5. Ini satu poin. Dan poin yang utama dari sini, apa yang dimaksud dengan hikmat atau bijak. Dia bisa mendatangkan sukacita kepada Allahnya dan dia takut akan Tuhan, tidak hanya mengutamakan harta benda. Kalau hidup hanya mengutamakan harta benda, itu tidak menguntungkan bagi hidup manusia, sebab manusia akan menghidupi tantangan. Apa yang bisa melepaskan kita dari maut bukankah harta benda? Kalau ada orang sakit, dia menghabiskan banyak harta bendanya, tapi belum tentu bisa disembuhkan. Tetapi orang yang benar, kebenaran hidup bisa menyelamatkan dia dari maut, yaitu takut akan dan percaya pada Tuhan. Dan dia memberikan semangat bagi anak bijak ini untuk jangan serakah kepada harta benda, sebab Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita lapar, yang seperti disebut dalam pasal Mazmur 37. Pemazmur mengatakan dia belum pernah mengatakan orang benar dibiarkan menderita. Jadi jangan ingin untuk mendapatkan harta secara cepat yang di depan mata, tapi kebaliknya. Yang keinginan orang fasik ditolaknya. Dia ingin kaya, dia ingin menang lotre, dia ingin menang dalam perjudian. Dulu saya sebagai siswa, saya juga mendengar demikian, percaya Yesus tetapi dia ikut dalam perjudian kuda. Dia juga berdoa, dia percaya Tuhan akan memberi kebenaran, tetapi akhirnya mendapat kekalahan. Dia bukan hidup dalam kebenaran, tapi hanya menggunakan kekuatan Tuhan. Dan sampai akhirnya nasibnya juga cukup menderita. Dan di pasal ini dikatakan nasihat ayah kepada anak, menerangkan apa yang dimaksud dengan orang yang bijak. Ini dibicarakan kepada para kaum laki-laki yang hendak membangun rumah tangganya sendiri. Pada saat kamu menikah, punya anak, kamu ingin punya rumah yang harmonis dan damai dan hidup dengan semara. Maka dengan cepat memikirkan bagaimana untuk mendapatkan kekayaan, ingin kaya,
Tetapi ayat ini pertama kali mengingatkan dia untuk mencari kebenaran dan Tuhan. Asal kamu rajin, kamu akan menjadi kaya. Dan musim panas kamu mengumpulkan, dan musim panen kamu juga di situ memanen, kamu menjadi anak yang berakal budi. Tetapi pada waktu panen kamu tidur, pada musim panas kamu di situ tidur, maka waktu musim panen kamu akan mendapat malu. Kita kembali di zaman kunonya Mesir. Di dalam keluarga ada seorang sebagai petua kepada sebagai wakil dari keluarga anak, sebagai penasehat. Tetapi di situ saya berpikir, kalau sampai waktu dia mau menikah punya anak untuk mengajar bapak ini, maka sudah terlambat. Saya merasa waktu masih kecil ibu saya mengajar saya akan merenungkan, tetapi saya tidak menolak. Jadi waktu anak kita masih kecil, kita harus sungguh-sungguh mengajar dia. Kita ajarkan amsal-amsal dan firman Allah. Sebab kita waktu sudah menjadi orang dewasa, sulit banyak perkataan untuk kita terima, sebab kita punya pikiran kita sendiri. Kita selesai poin pertama, bagaimana hidup menjadi orang benar. Dia harus rajin dan juga untuk percaya kepada Tuhan. Di poin yang kedua, bagaimana untuk dijadikan satu paragraf. Di sini dikatakan mulut orang fasik bisa menyembunyikan kelaliman. Kamu melihat ayat ke-11 juga dikatakan mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kalau kita tidak melihat cara perpaduan ini, kita harus maju ke depan, harus melihat ke belakang, maka kamu akan melihat ayat yang berpaduan. Dan di sini ada poin merah di dalam ayat, sebab di ayat 10 pasal 10 banyak hal-hal tentang perkataan, semuanya ada 11 ayat. Ini juga salah satu kesemarakan dalam membaca Alkitab. Hari ini kita membaca pasal 10, ada 32 ayat. Dan adakah tema yang kecil diulangi, yang kembali diulangin, mulut, kata-kata. Di situ ada 12 ayat, dan di sini saya memberikan satu tanda di ayat, dan saya mulai menghitung ayat ini. Di sini poin yang kedua dimulai dengan mulut orang fasik. Sesungguhnya dia bukan menyembunyikan kelaliman mulut, tapi kefasikannya itu menyembunyikan kelaliman mulutnya. Kata-kata yang kurang ajar, kata-kata kekerasan yang bisa membutakan orang lain. Dalam mulutnya dipenuhi dengan kata-kata kotor dalam bahasa Cina. Kita berkata kita sulit untuk mengenal seseorang, tetapi dalam cara dia berbicara kamu bisa mengenal dia. Dalam cara berbicara kamu bisa mengenal akan
hati sanubarinya. Hati sanubarinya itu menerangkan, menyatakan dalam perkataannya. Kalau orang berhati-hati, kamu akan berhati-hati dalam berbicara. Tetapi kebanyakan orang, apa yang ia pikir, ia ucapkan. Dari perkataan kamu akan tahu dunia hati sanubari orang itu dan apa yang ia pikirkan. Kalau di Hong Kong dikatakan banyak orang yang banyak berkata-kata kotor, tidak menghormati orang lain. Itu adalah satu reaksi. Mungkin dia di masa pertumbuhan dia juga tidak dihormati, dia sering ditindas. Ini adalah masyarakat dalam keluarga, tradisi dalam keluarga. Mungkin kamu akan berkata, saya mengenal orang, mereka juga kaya, tetapi dia terus berkata-kata kotor. Walaupun dia punya uang, tetapi banyak menghadapi yang tidak dihormati atau kurang tidak sopan terhadap orang lain. Maka yang sering kita sebut kata-kata yaitu mulut orang fasik. Tetapi bagaimana dengan orang yang benar? Di ayat 11 dikatakan mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Saya merasa dalam pasal ini satu adalah tema sumber air yang terus mengalir. Mulut orang benar yang terus memberkati orang lain, dan di dalam hatinya pasti dia dipuaskan, dan dia adalah air yang manis. Dan sumber ini, perkataan yang dikeluarkan terhadap diri sendiri dan kepada orang lain, membawa berkat, yaitu pohon kehidupan yang terus dicurahkan, yang terus menebarkan berkat kehidupan. Dan ayat ke-9, ini yang di tengah-tengah. Kita bukan hanya melihat di ayat ke-6 dan ke-11 saling berhadapan. Adakah kamu lihat ayat ke-8 dan 10 juga saling berhadapan, saling bersepadanan? Yaitu siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Di ayat 10 juga kembali diulangi, siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Bagaimana bisa meninggalkan hidup yang demikian? Kalau di bahasa Kantonis tidak ingin terlalu kasar jawabnya menggunakan bahasa Inggris, maka kita seperti jatuh, kita PK, artinya hidupmu akan demikian jatuh. Sesungguhnya itu kebodohan hati, kesombongan kita. Sering kita katakan orang yang sombong matanya di atas kepala. Dan apa yang terjadi? Seperti jalan hidupnya seperti tidak kekurangan apapun, tetapi dia tidak bisa melihat jalan, akhirnya dia akan jatuh. Ini orang yang fasik, orang yang bodoh. Mulut bodoh, hati juga bodoh. Bagaimana untuk tidak hidup dalam keadaan yang demikian? Yaitu ada hikmat dalam hati. Mendengar pengajaran yang dikatakan ayah, kita mendengar. Dan juga di tengah kita harus memperhatikan perintah-perintah. Kemudian siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Kamu melakukan demikian akan aman jalan, tetapi bukan berarti tidak ada tantangan. Pada saat tantangan datang, kamu harus mengambil keputusan, memilih keputusan,
di dalam hidup kamu merasakan ada Allah, kalau kamu punya Allah, tantangan datang, kamu akan menggunakan kedar daginganmu untuk menanggapi. Berjalan berliku-liku, akhirnya akan jatuh. Ayat ke-7, kekenangan bagi orang benar mendatangkan berkat. Bukan orang yang pandai mendatangkan berkat, tetapi jalan hidupnya. Kita renungkan, ya benar, dan kita layak untuk kita teladani. Nama orang fasik menjadi busuk. Dikatakan semua orang pada menghela nafas dan dilupakan. Kita sampai di poin yang ketiga. Poin yang ketiga dan 4 bersamaan. Juga menerangkan hasil dari mulut. Kamu melihat di situ tanda merah semakin banyak. Ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupkan segala pelanggaran. Kasih ini bukan menyembunyikan, tetapi menutupi untuk mencanangkan semua pelanggaran. Di ayat 18, kebencian bukan kasih, dia akan menyembunyikan, dan apa yang diucapkannya itu adalah dusta bibir, berdusta. Sepertinya dia sangat menghormati, tetapi yang di dalam hatinya penuh dengan kebencian. Sepertinya dia berkata-kata bersopan santun, tetapi yang diucapkan yaitu satu pengumpatan. Dia mengumpat, dia ramah kepadamu, tetapi sesungguhnya dia adalah orang bebar. Adakah kamu mendengar perkataan demikian? Luar dalam tidak sama. Itu satu kebebalan. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Siapa yang banyak bicara pasti akan pelanggaran, dan siapa yang menahan bibir berakal budi. Saya pun mendengar sepasang suami istri. Suaminya, dia pun seperti sangat susah hati. Istrinya mengatakan dia ingin untuk membela diri. Di tengah-tengah mereka banyak hal yang harus diselesaikan. Saya melihat suaminya ini, dia dengan sangat menahan diri untuk tidak membela diri agar hubungan tidak menjadi tambah buruk. Itu adalah penampilan berhikmat, tetapi di dalam hati saya itu merasa susah hati. Pada saat untuk menahan mulut, wajahnya juga berubah. Saya merasa dia sangat berusaha. Dia orang yang sulit untuk berbicara, tetapi perlu untuk komunikasi. Bukan orang mati, tetapi dalam berkomunikasi ada waktu, dan dengan sopan harus banyak bicara. Dan juga lidah orang benar banyak mengajar orang lain. Lidah yang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya yang akan membawa pada maut. Ayat 17 saya ingin menerangkan, mengatakan hidup orang benar, ia mengindahkan didikan menuju jalan kebenaran. Bagaimana dia waktu kecil dia diajar, dan setelah dewasa bagaimana dia takut akan Tuhan. Dia berjalan dalam jalan kehidupan,
Tetapi orang yang mengabaikan teguran seperti hidupnya tersesat. Upah orang benar membawa pada kehidupan. Belum tentu dia sangat kaya raya, tetapi setidaknya hidupnya sangat baik. Tetapi penghasilan orang fasik membawa pada dosa. Mungkin dia penghasilannya besar. Setiap kali dia merasa seperti dia kaya mendadak, dia gembira, tetapi akhirnya itu juga membawa pada maut. Itu adalah dosanya. Dia terus menerima dosa dalam hidupnya. Dan Salomo mengapa harus berbicara demikian? Yaitu agar kita tidak fokus pada kekayaan. Kita tahu Salomo orang yang sangat kaya, iya kan? Dia banyak membawa dari orang bangsa-bangsa asing atau dan juga bawa emas di Yerusalem. Dia orang yang hidup berkelimpahan, tetapi dia juga tahu akan bahaya ini. Kalau kamu ingin bermegah, kamu tidak ada orang seperti Salomo yang begitu megah. Tetapi nasib akhir dari Salomo pun kita melihat layak untuk kita renungkan kembali. Kita terus di poin berikutnya, di poin yang terakhir. Dan di akhir kita melihat orang benar semakin banyak di ayat 28. 29, 30, 32. Di sini saling berhadapan kepada yang dia dengan harapan yang membawa sukacita. Harapan orang benar akan membawa sukacita. Harapan bukan hidup dalam sukacita, tetapi harapannya yaitu doanya didengar Allah dan setiap hari perkaranya diselesaikan. Jadi harapan yang membawa pada hidup yang sukacita, juga bisa dan baik, dan sungguh ada Allah. Jadi harapan adalah menjadi sukacita. Ayat 32. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan. Dalam terjemahan ini ada sedikit dalam teks asli, tahu akan hal yang menyenangkan. Tahu apa yang berkenan. Bukan mengatakan menyenangkan orang lain, tetapi Allah yang berkenan baginya. Orang yang hidup yang memiliki Allah, dia tahu cara berbicara yang berkenan baginya. Bagi orang yang hidup tanpa Allah, seumur hidupnya hanya berbicara dengan kata-kata tipu muslihat. Ayat 32 bahkan dikatakan mulut orang fasik hanya hanya tahu tipu muslihat. Di ayat 31 bahkan dikatakan lidah bercabang akan dikerat. Ada orang yang berkata yang dibesar-besarkan, merasa dia sangat lihai, tapi akhirnya dia tidak dapat mendiami negeri. Jadi jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus. Kita berjalan dalam jalan Tuhan yang berkenan. Kita takut akan Dia, ada perlindungan. Walaupun mungkin akan menghadapi serangan, tahukah kamu
Apakah itu pelindungan? Yaitu pada saat kita menghadapi serangan, pelindungan Tuhan adalah menara pelindungan kita, menara kuat bagi kita, dan bersamaan dikatakan juga jalan Tuhan bagi orang yang tulus, jalan bagi orang yang takut akan Tuhan adalah pelindungan kita. Di ayat 27, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Kalau saya merasa hidup saya berkelimpahan, tapi saya bisa memuaskan diri saya sendiri, maka hidup saya akan merasa susah, sebab kesehatan saya pun tidak bisa saya jaga. Tetapi kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan akan memberkati hari-hari kita. Dia mengajar kita dengan teropong melihat yang jauh bagaimana nasib seseorang. Untuk mengambil keputusan bagaimana hari ini aku hidup. Hari yang bersukaria akan cepat, sebab berpesta pora, hidup gembira, tapi waktu akan cepat, dan akhir hidup akan segera datang. Tidak tahu apa penyebabnya. Ada kalanya aku merasa tantangan membuatkan kita kita menjadi satu yang membuatkan kejutan bagi kita. Seperti kalau kita hidup tanpa tantangan, seperti kita tidak tahu bagaimana takut akan Tuhan. Hidup kita berkelimpahan juga kita tidak tahu bagaimana takut akan Tuhan. Tetapi dalam menghadapi tantangan, kita akan selalu menjadi orang yang berjaga-jaga dan tahu bagaimana kita untuk menghadapi takut akan Tuhan. Kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Kita sekarang masuk dalam penyembahan. Haleluya.
Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih. Dulu kami juga hidup dalam kefasikan dan Tuhan, dan juga dalam kelaliman. Tapi terima kasih Tuhan, kami sekarang dalam jalan-Mu. Karena ada Engkau, hidup kami berubah dan kami bisa mendengar, dan kami bisa mendengar ajaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bisa menjadi anak-anak-Mu semua karena kasih karunia-Mu. Saudara semua, kita adalah orang benar oleh karena Yesus Kristus. Kita bersyukur pada Tuhan. Kita berjalan dalam jalan yang benar. Di masa lalu kita mungkin juga hidup tidak mau mendengar. Yang kita kerjakan adalah kejahatan, kelaliman. Tapi kita bersyukur pada Tuhan hari ini sebab Tuhan telah mengubah kita. Kalau kita hari ini seperti kita tidak serakah, kita bersyukur pada Tuhan. Kalau masa lalu kita cuma ingin memuaskan diri sendiri, tapi sekarang kita bisa mengendalikan diri. Mari kita bersyukur atas perubahan hidup yang diberikan kepada Allah. Terima kasih Tuhan, segala yang dilakukan dalam kebaikan yang dilakukan dalam hidup kita yang bisa mengubah kehidupan kita. Mari kita bersyukur. Ada perlindungan Tuhan. Kehidupan. Orang bijak. Terima kasih Tuhan, sebab ada Engkau. Kami bisa melihat awalnya hidup kami seperti secari kertas yang penuh dengan kegelapan, tetapi kami bersyukur karena Engkau, kami bisa melihat ada terang dan jalan keluar. Dalam saat ini Tuhan, kami juga untuk mulut kami, segala akar pahit dalam kehidupan kami atau menggosip, kami mengaku dosa, kami berseru kepada Engkau Bapa Surgawi, kami perlu akan Engkau. Mohon sekarang Roh Kudus masuk dalam hati sanubari kami di saat ini Tuhan. Kembali merenungkan, kami berseru kepada Engkau, kiranya Engkau berbelas kasihan kepada kami. Kehidupan orang bijak. Saudari semua, dikatakan mulut orang benar adalah sumber. Dalam sampai sumber air tidak mungkin bisa mengeluarkan dalam dua sumber air yang pahit atau yang manis. Mungkin saya berpikir, mungkin dalam katamu kamu sering menyalahkan orang, kamu tidak bisa ditolong, kamu tidak berguna, bahkan dengan kata-kata kasar marah pada orang. Di masa lalu kita juga berkata-kata yang pahit. Sekarang kita mengaku dosa dan kita mohon Tuhan agar mulut kita bisa berkata-kata yang membawa sumber yang manis.
kata yang membangun, menguat, dan memberkati bagi orang lain. Dan hari ini saya mengaku, dulu saya berkata-kata demikian pada orang berkata-kata yang besar, tetapi Tuhan hari ini saya mau berkata untuk mulut saya bisa mengeluarkan kata-kata yang manis dan mengeluarkan berkat. Tuhan Yesus yang terkasih, aku perlu akan Engkau. Mohon Engkau ampuni segala akar pahit dalam hidup saya atas permintaan saya terhadap orang lain. Saya tidak mengampuni orang lain terhadap permintaan kepada orang lain yang tidak menurut keinginan kami, tapi mulut kami terus menyakiti orang lain. Yesus, mohon Engkau mengampuni mulut kami, ampuni lidah kami, mengeluarkan kata-kata yang tidak berkenan kepada Allah. Yesus, mohon Engkau pelindungi menolong aku, sembuhkan hatiku, agar sumber dari hatiku yang dikeluarkan adalah yang positif, yang semangat, penuh dengan kasih, sebab Yesus, Engkau adalah kasih. Yesus, mohon Engkau untuk kembali menyembuhkan aku dan menolong saya. Yesus, kami perlu akan Engkau. Di dalam kami ingin lebih banyak lagi hadirat-Mu. Berdoa dalam nama Yesus. Amin. Yesus, kami perlu Engkau, tolong kami untuk membentuk hidup kami, seumur hidup kami berkenan bagi-Mu. Kami datang di hadapan Engkau, Tuhan. Kami berkata kami hendak menjadi orang benar dan orang yang berhikmat, seperti dikatakan oleh Pastor Hockett hari ini di masa kecil. Ibunya dengan kata-kata berhikmat menolong dia sampai di hari ini dia masih mengatakan kata-kata hikmat dari ibunya. Demikian juga saya, ayah dan ibu saya demikian dari kecil.
untuk mengajar saya untuk menghormati ayah dan ibu dan mengasihi keluarga, orang rumah, dan otoritas dari kecil. Jadi pada saat saya bertumbuh dewasa, saya tahu saya harus menghormati ayah ibu saya. Saya harus juga taat kepada mereka dan seperti dikatakan, kalau kita tidak mau mendengar, maka kita akan berjalan dalam jalan yang sia-sia. Apa yang kita bagikan, apa yang kamu merenungkan, apa yang sulit untuk kamu terima di dalam, seperti saya di dalam pelayanan saya di gereja, agar itu melarang saya untuk tidak minum air es. Awalnya saya sulit untuk terima, tetapi sekarang saya bisa terima. Kita saling merenungkan, mohon Tuhan untuk menolong kita. Apa yang sulit untuk kita perkata, yang sulit kita terima. Terima kasih Tuhan, Engkau di dalam hidup kami. Engkau tahu kami sulit untuk menerima teguran orang lain, atau kata-kata ini mungkin merasa dia bukan otoritasmu, bukan orang yang berhak untuk menasehatimu, tetapi kata ini membuat kami sesungguhnya membawa perubahan hidup. Tuhan hari ini ngambil keputusan untuk menolong kami agar kami menjadi orang yang bijak, yang bisa mendengar, yang bisa menerima nasihat orang lain. Setiap orang yang Engkau berikan kepada seperti malaikat yang Kau berikan pada kami bersedia untuk mendengar dan menerima dan juga bisa mengoreksi permasalahan kami. Tuhan tolong kami agar kami punya hati yang lemah lembut, agar kami bersedia untuk berubah sehingga hidup kami
terus berjalan di jalan yang benar, berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, Bapa Surga, terima kasih. Firman-Mu adalah pohon kehidupan. Roh Kudus-Mu hidup ada di dalam kami, yang terus membawa perubahan dan memperbaharui kami, melepaskan kami dari manusia lama kami, menggenakan manusia baru kami. Hari ini Tuhan, kami spesial mohon kepada Engkau, kiranya mulut kami menjadikan mulut manusia baru kami, yang bersedia untuk memberkati, membangun, menguatkan orang lain. Demikian juga Tuhan, kami demikian mohon kepada Engkau agar kami percaya dan yang bersandar kepada Engkau adalah jalan yang diberkati kehidupan kami. Buang segala perasaan kemiskinan dalam hidup kami, agar kemiskinannya membawa kekhawatiran. Saudara semua, dalam nama Yesus aku memberkati saudara-saudari semua. Berkat yang diberikan Tuhan yang membawa berkat bagi orang banyak dan tidak menambah kekhawatiran. Tuhan, kami perlu akan Engkau di antara Engkau dan kami. Buang segala kekhawatiran kami, berjalan dalam kehendak-Mu. Tahu Engkau pasti akan memberkati kami. Dalam segala hal kami diberkati dalam nama Yesus. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.